Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sejarah tentang paham komunis, khususnya strategi dari Karl Marx menyebarluaskan paham komunis ke dalam masyarakat Eropa yang kemudian ditiru, dikembangkan oleh para pengikut komunisnya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia oleh Partai Komunis Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk bagaimana kita membangun sebuah masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Silahkan di-subscribe dulu, di-share linknya ke berbagai rekan, di-like channel ini sehingga admin bisa terus melakukan riset dan menyajikannya dalam bentuk video kepada para pemirsa sekalian. Karl Marx menganalisis kehidupan sosial di Eropa, khususnya di Jerman. Eropa sejak tenggelam dalam abad ke-8, dan abad ke-8 membangun feodalisme yang sangat kuat, mencengkram semua lapisan masyarakat. Raja, bangsawan, dan gereja menjadi inti bangunan sosial politik dan ekonomi masyarakat feodal. Karl Marx menganalisis kehidupan sosial di dalam masyarakat Eropa, khususnya di Jerman. Eropa memang sejak lama tenggelam dalam abad ke-8, dan abad ke-8 ini membangun feodalisme yang sangat kuat yang mencengkram semua lapisan masyarakat Eropa. Raja, bangsawan, dan gereja menjadi inti bangunan sosial politik ekonomi masyarakat feodal. Sementara rakyat biasa termarginalkan, tersisihkan, mereka menjadi miskin turun-temurun tanpa ada peluang untuk bisa naik ke lapisan atas. Ketika Eropa tenggelam dalam feodalisme, dunia Islam sedang mengalami puncak kejayaan. Muncullah gerakan Renaissance di Eropa, dan putra-putra para pedagang di tepi Laut Tengah yang mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi milik umat Islam mendapatkan pencerahan. Mereka mempelopori abad pencerahan yang kemudian mendorong lahirnya paham humanisme, mendorong reformasi gereja dan tatanan sosial politik dan ekonomi di Eropa, yang tidak saja mendukung atau mendorong terjadinya revolusi Prancis dan revolusi Amerika, tetapi juga mendorong terjadinya revolusi industri di Inggris yang kemudian meluas ke berbagai negara di benua biru, Jerman, Rusia, Prancis, dan negara-negara lainnya. Revolusi industri telah menimbulkan munculnya dua kelompok sosial yang saling bertentangan, yaitu kaum borjuis yang kaya raya dan kaum proletar yang terdiri dari kaum buruh yang hidup miskin dan melarat. Melihat Eropa yang terus bertransisi, Karl Marx mencoba memberi arah kepada kaum komunis, yaitu menyiarkan pandangan, cita-cita, tujuan, dan aliran komunisme. Nah, di sini dia bersama dengan temannya Friedrich Engels menyusun manifesto Partai Komunis dan menyebarluaskan dengan cara dicetak ke berbagai negara, ke dalam berbagai bahasa setempat. Karl Marx mengajarkan kepada kaum buruh perjuangan tanpa putus-putus.
dan strateginya kadang dengan cara sembunyi-sembunyi, kadang dengan terang-terangan. Di Indonesia, kaum komunis menggunakan taktik ini dengan menyusup ke berbagai organisasi, termasuk masuk ke organisasi Syarikat Islam. Sehingga akhirnya mereka dikeluarkan dari Syarikat Islam dan membentuk Partai Syarikat Rakyat yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia. Karl Marx mempromosikan pertentangan kelas, khususnya antara kelas borjuis dengan kelas proletariat atau kaum buruh. Karl Marx juga menyerukan agar kaum buruh membentuk perkumpulan-perkumpulan dalam rangka menentang kaum borjuis di berbagai level dan di berbagai jenis pekerjaan. Perserikatan-perserikatan buruh disiapkan untuk meletuskan huru-hara. Dalam hal ini biasanya kaum komunis akan membangun kekuatan militer tersembunyi, pasukan-pasukan ilegal, kemudian juga masuk ke dalam organisasi militer dan mengkomuniskan personel-personel militer yang ada di organisasi tersebut. Sehingga mereka memiliki pasukan atau mesin perang yang akan menegakkan komunisme. Dalam strategi Karl Marx, organisasi-organisasi yang dibentuk oleh kaum komunis atau organisasi yang dimasuki oleh orang-orang komunis, mereka diciptakan untuk menjadi kekuatan politik yang suatu saat bisa menjadi agen penggerak untuk meletusnya huru-hara dalam rangka penciptaan situasi kacau yang memungkinkan gerakan bersenjata komunis muncul dan mengambil alih kekuatan politik. Dalam strategi komunis, organisasi-organisasi yang sudah dirubah menjadi organisasi yang bersifat komunis, nanti mereka akan ditransformasikan menjadi sebuah partai politik. Karena itu, kaum komunis dimanapun akan berusaha masuk ke dalam berbagai organisasi politik, merebut kekuasaan dalam organisasi itu, kemudian menggabungkan kekuatan dari berbagai macam organisasi yang sudah dikuasai oleh orang komunis menjadi sebuah partai politik, yaitu Partai Politik Kaum Komunis. Dan di Indonesia, ketika mereka menyusup ke Syarikat Islam, kemudian diusir dengan disiplin partai oleh tokoh-tokoh Islam, mereka keluar membentuk Syarikat Rakyat dan akhirnya membentuk Partai Komunis Indonesia. Karl Marx juga memerintahkan agar kaum komunis tidak hanya berpusat pada kekuatan komunis sendiri, tetapi harus menarik kelas lain ke dalam kelas revolusioner. Jadi, mereka harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain dan menggerakkan organisasi lain itu untuk menjadi organisasi yang revolusioner sejalan dengan kepentingan Partai Komunis. Pada awal perjuangan, kaum proletariat bersatu terlebih dahulu
dengan kekuatan lain untuk menunjukkan dan mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama membangun negara nasional dengan kaum komunis mewakili semua perjuangan nasional. Di Prancis, kaum komunis menggabungkan diri dengan kaum sosial demokrat. Di Jerman bergabung dengan kaum borjuis untuk menumbangkan monarki absolut. Di Indonesia, melalui ISTV, kaum komunis masuk ke dalam Syarikat Islam dan membentuk Syarikat Islam Merah. Ini strategi komunis. Di Cina, kaum komunis bertempur bersama dengan kaum nasionalis untuk menyingkirkan Jepang dan bangsa Barat. Tapi di sisi lain, mereka juga saling bertempur dan akhirnya kaum nasionalis Cina kalah dan berdirilah Republik Rakyat Cina yang berpaham komunis dengan pemimpinnya Mao Zedong atau Mao Zedong. Dari uraian di atas, kaum komunis yang diajarkan oleh Karl Marx melalui manifesto Partai Komunis harus menggunakan metode kekerasan, menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Dari ajaran ini kita bisa tahu siapa Karl Marx itu, apakah dia manusia yang bijaksana atau manusia yang membenci sesama manusia lainnya. Karena itu, sepak terjang Partai Komunis dimanapun harus menjadi pelajaran bagi umat manusia dimanapun, kapanpun. Bahwa metode kekerasan tidak pantas lagi dalam peradaban modern.